Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang 3 macam minyak kuyang dan sedikit bahasan seputar kuyang. Jadi kuyang itu teman-teman ya, manusia layaknya seperti kita pada umumnya. Dan biasanya kuyang itu biasanya keliling ya siang itu ketika mau mengincar orang. Dia pantau dulu siang mungkin. Ketika masuk malam hari dia datang ke tempat itu. Na'udzubillah ya. Tiba-tiba tubuhnya lepas. Di bagian kepala ini lepas untuk mengambil darah orang yang dituju tadi. Jadi manusia seperti kita ya, dan dia sering menutupi di bagian lehernya karena disinilah tempat putusnya kepala, agak hitam gitu. Dan cirinya ya, seseorang yang menjadi kuyang itu katanya kalau mau mencoba nih, ketika kita jalan beriringan, kita di belakang, dia di muka, ejek aja dia dari belakang seperti gitu, ejek dari belakang. Katanya kuyang itu punya mata di belakang, dia akan merespon gitu. Ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri orang itu menjadi kuyang ketika kita berjalan dengan dia atau dekat dengan dia, entah kenapa tubuh ini seperti biru di sini atau di paha. Dia hanya mengincar darah-darah segar ya. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi tubuh kita yang kena gigit atau hisap kuyang? Silahkan ambil bawang merah, kita potong. Bagian bekas potongan tadi kita gosok ke bagian dimana kita dihisap darahnya. Dan biasanya efeknya itu setelah kita dihisap darah itu, entah kenapa tubuh ini terasa lemah sekali. Bayangkan darah segar yang dihisap. Nah, darah segar itu untuk apa? Untuk dia agar tetap membuat dirinya tampil muda itu. Jadi yang pertama itu orang yang melakukan mau menjadi kuyang itu agar disayang suami ya. Karena dengan sebab itu dia tampil muda, menarik bagi suaminya. Jadi tetap disayang suami. Yang pertama tuh tujuannya untuk menjadi kuyang. Dan bahkan orang yang punya ilmu kuyang ini yang luar biasanya ya, mohon maaf, meskipun dia selingkuh di samping suaminya tidak berkutik. Ini ciri-ciri orang yang punya ilmu kuyang itu. Dibawa pacaran oleh laki-laki lain, suaminya biasa-biasa aja, ngangguk-ngangguk aja, nurut gitu. Nah itu. Jadi orang yang menjadi kuyang itu ya untuk disayang suaminya. Yang kedua untuk pesugihan. Jadi minyak tadi ada untuk pesugihan. Seperti yang saya katakan sebelumnya tentang orang yang punya racun, itu juga tujuan untuk pesugihan. Dia jualan biasa-biasa saja tetapi penghasilannya luar biasa. Minyak tadi ya. Nah, jadi minyak tadi selain untuk mengoles di bagian lehernya karena sering putus kuyang itu, dia oles untuk menyatukan kembali dengan tubuhnya. Tapi resikonya besar juga kalau kuyang tersebut sempat tersangkut atau luka di bagian kepalanya yang terbang, itu biasanya agak sulit dia untuk kembali ke tubuh asal. Dan dulu katanya pernah ada yang ketangkep ya, kepala kuyang itu sangkut di pohon bambu mungkin ya, kemudian ditemukan oleh seseorang waktu itu sedang sunyi. Katanya kalau dia mau mengembalikan kepala dia ke tubuhnya,
dia akan membayar dengan seberapapun uang yang dia mau, karena dia takut ketahuan ya. Sedangkan tubuhnya masih ada terkapar mungkin di kamar, mungkin di rumah dia. Ini hal yang mengerikan ya teman-teman ya. Nah, jadi terkadang orang yang menjadi kuyang itu, mohon maaf nih, bukannya kita buruk sangka, tetapi ada kejadian orang itu menjadi kuyang tadi, tetapi aktivitas sehari-harinya seperti orang yang alim, ikut pengajian, itu ya teman-teman, bahkan dia aktif gitu untuk kegiatan ibadah, padahal itu fungsinya hanya untuk menutup-nutupi bahwa dia adalah seorang yang menjadi kuyang. Nah, tetapi kita jangan juga curiga sama orang, jangan ya, apalagi tidak ada bukti. Cuman biasanya gitu, kalau orang itu yang punya kajian ini itu, dia akan menutup-nutupinya dengan cara itu ya, dengan cara aktif mengikut pengajian mungkin ya, rajin ini rajin itu, wah, supaya tidak ketahuan. Karena dulu pernah ada kejadiannya teman-teman ya, ketika dia ngaji ke rumah, padahal dia punya ilmu yang gituan, ternyata di rumah itu ada yang tahu penawarnya bagaimana cara mengusir makhluk yang seperti itu. Bagaimana caranya? Kita tahu ada kumpai, ada daun kumpai. Nah, itu kita ambil, kita jemur sampai dia kering menguning. Itu dulu satu. Kemudian sediakan wadah yang bisa digunakan untuk membakar. Jadi kumpai tadi ditaruh di dalam situ, dibuat di dalamnya sesuatu yang pedas seperti sahang, lombok rawit, atau apa-apalah yang sifatnya pedas gitu. Dibakar jadi satu, dikibas. Katanya ya, itu kalau dilakukan ketika ada orang yang bisa menjadi kuyang itu akan nangis. Ternyata anak yang itu tadi membaca Quran, belajar ngaji di rumah, nangis. Yang sebelumnya biasanya ngaji 1 lembar jadi setengah lembar aja. Katanya nggak tahan diam di rumah. Itu cara mengatasi datangnya kuyang. Dan kuyang ini biasanya datang ketika orang itu melahirkan, karena dia ingin menghisap darah segar yang orang yang melahirkan itu. Ada dulu ya, ternyata yang tukang melahirkan itu punya ilmu yang seperti itu. Kesian sekali ya, ketika dia melahirkan, anaknya tersangkang atau tidak bisa keluar dari tempat keluarnya bayi, tersendat karena ibunya tidak dapat lagi hujan menghentak untuk mengeluarkan itu bayi karena kekurangan darah. Jadi hati-hati sekali ketika kita mau melahirkan, tidak salahnya untuk berhati-hati yang menyediakan yang seperti tadi. Jadi dulu ya, ada orang yang keluarganya mau melahirkan, kemudian dia sediakan yang tadi, dijemur dulu daun kumpai tadi, kemudian disediakan bahan-bahannya yang sifat-sifatnya pedas itu, kemudian dikibas. Ketika yang mau melahirkan itu sudah sakit perut, langsung dikibas sampai pagi. Ternyata apa yang dia tahu bahwasanya orang itu bisa jadi kuyang, melotot paginya, nggak dapat apa-apa dia ketika yang dia itu melahirkan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita terhindar daripada orang yang menjadi kuyang itu? Kita bisa mencari tali haduk. Biasanya tali haduk ini digunakan untuk membuat sapu. Mohon maaf teman-teman ya kalau penjelasan saya terlalu cepat, tetapi ya semoga dapat dipahami lah. Kalau yang kurang jelas bisa mungkin ditanyakan nanti di komentar atau diulang videonya agar dapat dipahami ya, mungkin terlalu cepat penjelasan saya. Nah, jadi tali haduk itu panjang ya talinya. Jadi
kita buat simpul, kita bacakan ayat kursi, selesai. Kita ambil lagi, kita simpul lagi, kita bacakan ayat kursi, tiup. Disimpulnya ditiup sampai sekeliling rumah. Misalkan rumah kita besarnya 3x10, maka sepanjang itulah kita simpul dan kita bacakan. Misalkan nih, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu was samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Disimpulnya nih. Kemudian cari lagi, kita simpul lagi. Seperti itu. Dan ada yang mengatakan katanya ketika dibaca wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim itu kita ulang 7 kali baru kita tiup. Sampai sekeliling rumah, ketika di ujung baru disampukkan lagi. Karena dulu pernah ada kejadian ya, karena orang itu memang dekat dengan orang yang punya ilmu itu. Biasanya sebelum dipasang itu, beliau itu bisa aja naik ke rumah ya, berteman gitu. Tetapi ketika dipasang itu, naik pun beliau tidak mau. Ketika diajak naik, enggak, di sini aja, di luar aja katanya. Itu ciri-ciri orang yang punya ilmu. Kuyang. Dan kemudian ciri-ciri yang lain orang itu punya ilmu kuyang adalah dia mandi di peceren. Peceren itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Yang biasanya ada di got-got itu, air kotor itu, yang mungkin habis pembuangan limbah gitu. Di situ tempat dia mandi. Jadi yang anehnya itu beliau megang-megang air di situ. Untuk apa gitu? Untuk apa? Apa yang dicari di situ? Ya. Nah, itu aneh ya. Nah, jadi teman-teman ya, ada 3 macam minyak kuyang. Yang pertama itu untuk pesugihan. Yang kedua untuk bahasa kampung kami itu memalit atau menggosok atau menempelkan minyak ke uang. Jadi orang itu misalkan belanja 50.000, uang tersebut diberinya minyak, digosokkannya minyak di uang tadi. Ketika dia belanja 10.000 ya, kan dia dapat angsur 40.000. Ketika dia mau pulang ke rumah, uang 50.000-nya sudah kembali ke rumah. Itu fungsi orang yang punya minyak kuyang itu. Makanya bagaimana cara mengatasi yang seperti itu? Ada teman-teman ya. Jadi ketika kita punya wadah tempat, kan kita dagang, ada tempat khusus untuk menaruh uang. Bisa berupa kotak gitu atau tempat wadah-wadah yang bulat gitu. Nah, kalau bisa kita tempatkan di dalam wadah yang bulat-bulat tadi, itu sahang. Sahang itu pedas dan jin tidak suka, makhluk-makhluk yang seperti itu tidak suka dengan sahang. Atau kita buat di dalam tempat penampungan uang tadi beberapa ayat Al-Quran, dan terserah aja tentang ayat apa gitu, yang penting ada kalam-kalam Allah. Asalkan kita ingat jangan juga ditaruh di bawah ya tempat uangnya, karena di situ ada ayat atau firman Allah berupa ayat-ayat gitu, tulisan ayat Al-Quran, maka dia akan menjadi panas. Atau ya, kalau kita dapat uang-uang yang besar seperti itu kayak 50.000 atau 100.000, langsung diceklek uangnya. Makanya lihatin ya, orang-orang yang berpenghasilan besar per hari itu, mereka itu langsung diceklek uangnya. Nah, itu tidak akan bisa kembali kepada orang yang punya ilmu minyak kuyang tadi. Nah, itu. Yang kedua tadi untuk pesugihan ya, dan untuk disayang suami. Nah, jadi itulah fungsi daripada minyak kuyang. Saya rasa hanya itu pembahasan untuk kuyang tersebut. Semoga kita dapat berhati-hati ya daripada gangguan-gangguannya.
Dan itulah tadi cara mengantisipasi datangnya makhluk tersebut. Terima kasih, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau yang tidak nyaman di hati, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.